warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Herpin Yogi Pradikta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dery Agustini dengan NPM 20210200042 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi mengenai substansi hukum Islam sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan tema makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Dalam filsafat, hakikat memiliki arti inti dari sesuatu. Pengertiannya abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan dan membedakannya dengan golongan yang lainnya. Jika kita berbicara mengenai filsafat, maka bidang ini bisa dikatakan abstrak dan cukup luas. Filsafat ini menjadi dasar keberadaan sesuatu, penyebab, bahkan juga berkaitan dengan hukum, yang mana dalam Islam kita menyebutnya sebagai filsafat hukum Islam. Materi yang kedua yaitu pengertian filsafat hukum Islam, yang mana kita ketahui bahwasannya kalimat filsafat hukum Islam ini terdiri dari 3 suku kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Yang pertama, filsafat. Filsafat di sini memiliki arti ilmu pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal mengenai berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu hukum. Hukum di sini memiliki arti yaitu peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas kehidupan, yang mana sering kita sebut sebagai ketetapan. Kemudian yang ketiga yaitu Islam. Dalam segi bahasa, Islam memiliki arti tunduk atau patuh. Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai filsafat hukum Islam, yakni merupakan setiap kaidah, asas maupun aturan-aturan pengendali masyarakat pemeluk agama Islam. Materi yang ketiga yaitu faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. Yang pertama, wacana atau argumentasi. Faktor ini menandakan bahwasannya filsafat memiliki kegiatan berupa perbincangan yang mana mengandalkan pada pemikiran, rasio, dan tanpa verifikasi uji empiris. Artinya, kebenaran dari filosofis itu tidak perlu dibuktikan kebenarannya, baik itu melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Faktor yang kedua yaitu segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi perbincangan filsafat adalah segala hal yang menyangkut keseluruhan secara universal. Nah, hal ini yang menjadi pembeda antara filsafat dengan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu lainnya. Faktor yang ketiga yaitu sistematis. Artinya, perbincangan segala hal itu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku. Nah, jadi tahapan-tahapannya itu mudah untuk diikuti. Faktor yang keempat yaitu radikal. Radikal di sini memiliki arti sampai ke akar-akarnya. Nah, radikal sendiri berasal dari kata radix yang artinya akar. Untuk pembedanya dengan pengetahuan lainnya yakni adanya asumsi sebagai titik tolak yang mana disebut sebagai keyakinan filsafat. Faktor yang terakhir yaitu hakikat, di mana kata hakikat ini merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau sesuatu yang paling mendasar. Jadi, filsafat ini tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi sebagaimana ilmu pengetahuan, akan tetapi juga berbicara tentang makna hakikat yang terdapat di belakangnya. Adapun segala hal yang dipikirkan oleh filsuf. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. Yang keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam,
berhubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas. Yang ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun yang subjektif. Yang kedelapan, berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau yang dihindarinya. Yang kesembilan, berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas, sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia. Tesis yang menghasilkan antitesis dan terciptanya sintesis. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat serta menambah ilmu dan wawasan teman-teman sekalian. Amin ya robbal alamin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.